Peristiwa yang menimpa Nenek Salami sejatinya adalah pelajaran bagi kita semua bahwa segala sesuatu itu tergantung kekuasaan Allah. Tinggal bagaimana kita sebagaimana manusia bisa melihat yang ada di dalamnya. Rezeki berangkat haji bisa melalui jalan yang mudah, bisa juga sulit. Namun, semua umat muslim di dunia pastilah sangat mendambakannya, termasuk Mardiah. Warga Kampung Sindang Lama, Desa Sindang Lama, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Demi mewujudkan niatnya itu, Mardiah terus bekerja keras, menambah penghasilan demi mengembangkan usaha pembuatan ragam aksesoris seperti bros, kalung, gelang, cincin, dan lain-lain sejak 6 tahun lalu. Karena wirausaha, menurut saya ingin punya usaha yang bisa saya kerjakan di rumah tanpa meninggalkan anak-anak dan meninggalkan kewajiban rumah tangga. Dengan modal awal hanya Rp10.000, Mardiah mengandalkan keterampilan tangannya untuk membuat aneka aksesoris berbahan limbah. Memanfaatkan sisa-sisa kain yang tidak terpakai suaminya yang seorang penjahit. Jika bahan sisa kain sudah tak ada, Mardiah coba memintanya dari sesama penjahit yang ada di lingkungan rumahnya. Assalamualaikum, tanani punten. Badanyukeun kain perca, manawi teu dianggo. Pada didamel lagi kerajinan. Nuhun ya. Assalamualaikum. Nuhun tanani. Sementara keahlian membuat aksesoris dipelajarinya sendiri karena keterpaksaan. Idenya pertama dari melihat ibu-ibu yang lain memakai banyak aksesoris yang cantik-cantik, sementara saya nggak bisa membelinya. Saya memutuskan untuk membuatnya sendiri. Membuatnya sendiri dengan tangan saya sendiri, saya pakai sendiri, awalnya dari situ. Aksesoris buatan tangan Mardiah awalnya hanya ditawarkan ke teman-teman terdekatnya saja. Namun karena desainnya yang unik dan menarik, banyak orang yang mulai ikutan memesan. Apalagi harganya sangat ramah di kantong. Anehnya, mendapat banyak pesanan, Mardiah malah kebingungan. Disebabkan ia tak punya modal untuk membeli bahan-bahannya. Meminta dari suaminya Jaja jelas tidak mungkin, karena penghasilan sebagai penjahit hanya cukup untuk makan saja. Dengan berat hati, Mardiah terpaksa menjual TV satu-satunya yang menjadi hiburan ketiga anaknya. Pak, itu pesanan mama kan udah banyak, bahan-bahannya, tapi udah habis, modalnya udah habis. Kalau boleh jual TV dulu ya. Ya udah, kalau nggak ada jalan lain ya jual aja lah. Ya, kok dijual sih, Ma? Gak apa-apa, sebentar. Nanti nonton di rumah tetangga dulu ya. Nanti mama beli yang baru kalau pesanan mama udah banyak ya. Oke, terima kasih ya. Berat memang, namun Mardiah coba memberikan pengertian pada suami dan anak-anaknya itu. Karena pesanan semakin banyak, alhamdulillah banyak ibu-ibu pengajian yang suka dengan produk saya. Akhirnya saya memutuskan untuk meminta izin suami untuk menjual TV sebagai tambahan modal. Karena bahan-bahan di rumah memerlukan bahan-bahan yang lain selain kain perca. Seperti manik-manik, mutiara-mutiara harus beli. Saya memutuskan meminta suami untuk menjual TV waktu itu. Uang dari menjual TV yang tidak seberapa, Mardiah gunakan untuk membeli bahan. Mardiah kemudian membuat aksesoris dengan jumlah yang lebih banyak. Sebagian ia simpan sebagai stok. Berbekal keyakinan pada sang pemberi rezeki, Mardiah lalu menjajakan aksesoris buatannya secara berkeliling dalam jumlah yang cukup banyak. Agar produknya laku di pasaran, Mardiah sengaja memilih lokasi di sekitar sekolah anak bungsunya karena banyak ibu-ibu dan remaja putri yang bisa dijadikan target penjualan. Untungnya pihak sekolah tidak merasa keberatan. Selain menjajakan produknya di sekitar sekolah, Mardiah juga menitipkan aksesoris buatannya ke pedagang-pedagang aksesoris yang biasa keliling kampung menggunakan gerobak. Awal mulanya karena saya berawal dari perca,
Jadi sering ada yang ngejek karena apa sih kain perca gitu dijual mahal, padahal cuman kain sisa gitu. Padahal buat saya itu perjuangannya untuk membuat satu bros aja nggak cukup waktu 10 menit. Penghasilan dari berjualan aksesoris di sekitar sekolah ternyata cukup lumayan. Mardia semakin yakin jika produk aksesoris buatannya memiliki daya saing yang cukup bagus. Agar produknya lebih dikenal, Mardia mulai mengikuti kegiatan bazar dan pameran. Ditambah lagi dengan bergabung di organisasi UMKM di daerahnya. Perjalanan yang tidak mudah. Mardia berkali-kali jatuh bangun agar usahanya bisa terus berlanjut. Jatuh bangun selama membangun usaha ini, kadang-kadang dapat orderan fiktif, kadang-kadang juga udah bikin stok banyak ternyata nggak terjual, kadang-kadang ikut bazar bahkan nggak ada satupun yang terjual, bahkan harus pulang hujan-hujanan sama suami tanpa membawa serupiah pun uang. Tapi nggak apa-apa, semua harus dijalani dengan baik. Sama suami harus tetap kuat, tetap berusaha, tetap mencari peluang, sebanyak-banyaknya peluang untuk bisa tetap bertahan, bahkan mungkin lebih naik lagi usahanya. Ketika usaha aksesoris Mardia mulai menunjukkan peningkatan penjualan, cobaan dan ujian kembali datang. Tiba-tiba saja, pandemi COVID-19 melanda dunia. Perekonomian ikut terdampak. Banyak usaha yang terpaksa gulung tikar karena sepi pembeli. Penjualan aksesoris buatan Mardia ikut terkena imbasnya. Bahkan nyaris bangkrut karena tidak ada yang melirik. Begitupun dengan usaha jahitan yang ditekuni Jaja, suaminya. Tapi kesulitan tidak membuat Mardia kehilangan kreativitas. Bersama suaminya, Mardia mencoba membuat produk yang sangat dibutuhkan kala pandemi, yaitu masker dari kain. Semua orang membutuhkan masker kain. Buat kami itu adalah peluang yang sangat besar, peluang yang sangat menguntungkan buat kami karena kami bekerja di di bidang menjahit dan bisa menggunakan kain itu untuk bikin masker dan dijual kembali. Waktu itu pertama penjualan ke teman-teman, ke ibu-ibu yang membutuhkan pekerjaan di luar dan harus memakai masker. Lama-kelamaan ada yang pesan lebih banyak karena teman-teman UMKM dapat orderan banyak, waktu itu ribuan pieces. Kami pun bisa ikut bergabung di sana. Pas waktu itu ada juga order-order dari pemerintahan yang kebetulan kekurangan tenaga, terus bikin masker ke tempat saya. Selama pandemi, Mardia dan Jaja bisa menyelesaikan 50 hingga 100 masker kain dalam sehari. Dengan dukungan sesama pengrajin, masker buatan mereka dibantu untuk didistribusikan kepada para pemesan. Selain itu, Mardia juga menjualnya secara online. Tak disangka, produk buatan mereka disukai pasar dan bahkan digunakan oleh para artis kawakan. Iya benar, kakak Sleng memborong hasil karya saya dan Nirina Jubir juga menggunakan masker hias saya. Mereka tahunya dari dari online dan dari UMKM yang lain. Pasca pandemi, setelah ekonomi kembali stabil, Mardia kembali fokus mengembangkan usaha kerajinan aksesorisnya. Ia semakin aktif mengikuti kegiatan UMKM di kawasan tempat tinggalnya di Cianjur. Ia juga tak pelit membagikan ilmunya pada ibu-ibu lain agar mereka bisa mandiri dan mendapat penghasilan sendiri. Ya, halo Pak. Ini paketnya udah siap antar ya, sesuai yang tadi alamat saya WA ya. Iya, ditunggu ya Pak. Makasih. Kini usaha aksesoris Mardia sudah mencapai omset bersih 5 hingga 7 juta per bulannya. Lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Mardia tak perlu lagi berjualan keliling menawarkan hasil karyanya.
Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Mardiah memanfaatkan media sosial dan rutin melakukan live streaming. Ini dari kerangka makanya sedikit lebih mahal, harganya 55.000 udah dapat 2. Ini gelangnya Kristal Ceko. Strategi penjualan produk sekarang dulu sosial media yang cuma Facebook, sekarang udah ke WA, udah ke Instagram. Selain bajar-bajar juga saya ikut. Lebih banyak yang online. Pengiriman sudah bisa ke luar Jawa. Ibu Mardiah ya? Oke Bu. Alamat ini sesuai Bu ya? Oke Bu. Makasih Bu ya. Bu. Strategi marketing online yang dijalankan Mardiah berhasil menjaring pelanggan tetap dengan jumlah order yang besar. Per bulan, Mardiah ditargetkan untuk mengirim 1 gross atau 144 buah produknya ke Sumatera. Ditambah dengan 6 lusin produk ke Kalimantan untuk aksesoris seragam pengajian ibu-ibu. Jika ada keluhan dengan produknya, Mardiah selalu siap melayani. Walau usaha aksesorisnya terus berkembang, tapi hingga saat ini Mardiah belum membutuhkan karyawan. Seluruh proses usahanya dari hulu ke hilir diurusnya bersama suaminya Jaja, termasuk mencari bahan dan mengerjakan pembuatan produk aksesorisnya. Bahan-bahan saya beli online lagi karena Cianjur untuk sementara waktu kayaknya belum ada. Makanya saya punya cita-cita pengen punya toko yang menjual bahan-bahan kerap gitu biar memudahkan orang Cianjur untuk beli bahan kerap. Mardiah tak menyangka produk aksesoris dari kain yang dibuatnya ternyata bisa menjadi solusi meningkatkan ekonomi. Padahal membuatnya sangat mudah dan bisa dilakukan semua orang. Bahannya pun mudah didapat, terdiri dari kain perca dan manik-manik. Sebelum dibuat, Mardiah memilah-milah dulu bahan kain dan manik-maniknya, lalu dibuat pola, sesuaikan dengan bentuk yang akan dibuat. Kebanyakan aksesoris berupa bros bentuknya seperti bunga. Kain perca yang sudah dipotong-potong sesuai pola kemudian dijahit secara manual. Selesai dijahit, Mardiah lantas memasang manik-manik yang cocok. Terakhir, tinggal memasang peniti di bagian belakang bros. Mudah bukan? Jatuh bangun perjalanan usaha yang dilalui Mardiah dan suaminya Jaja dilandasi dengan sikap sabar dan semangat untuk mandiri. Tak ingin menjadi beban bagi orang lain. Hal ini seperti tertuang dalam hadis Ad-Dailami dan Ibnu Asakir. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat? Atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain." Hadis riwayat Ad-Dailami dan Ibnu Asakir. Doanya yang pertama berkah, usaha kami berkah untuk suami dan untuk anak-anak, untuk keluarga kecil kami yang pertama. Yang kedua untuk bisa bermanfaat untuk orang lain juga dari usaha kami.